Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Kholik. Monggo silakan bisa dimulai. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi sahbihi wa mawalah wa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Radina billahi rabba Radina bil Radina billahi rabba rabban wa bil islami dina wabil wa bil islami islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bi wabil Muhammadin Muhammadin nabiyyan wa nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman nafi'a Rabbana Rabbana zidna zidna ilman ilman nafi'an nafi'an warzuqna fahman wasi'a. warzuqna warzuqna fahman fahman nafi'an. wasi'an. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin Allahumma Allah warzuqna warzuqna fahman fahman nabiyin nabiyyin hifdzal mursalin wa wa hifdzal hifdzal mursalin mursalin wa ilhamul malaikatil muqarrabin. wa wa ilham ilhamal malaikatil malaikatil muqarrabin muqarrabin Rahmatika ya arhamar rahimin. birahmatika birahmatika ya ya arhamar arhamar rahim. rahimin. Baik, latihannya sudah dikoreksi semua kan ya? Saya belum ngirim, Pak, karena yang kaidah belum ketemu. Yang lainnya sih udah dibikin. Um, Bu Lydia ada? Udah, Pak. Kalau kalau apa namanya itu kalau foto itu jangan goyang biar Nggak jelas. jelas ya, Pak. Jadi karena goyang jadi saya itu ngira-ngira akhirnya ini apa saja. Tandanya nggak jelas jadinya. Terus itu suka keluar. Jadi ada pinggirnya itu nggak kelihatan apa pinggirnya. Ya, kira-kira aja. Iya. Pakai Ya. aplikasi. Oke, baik. Jadi langsung ke sini ya. Apa namanya? Ya. Langsung ke Europe ya. Karena yang di awal kan sudah maklum ya, udah ngelotok lah. Ya. Rotok lihat. Ini kurang teliti. Ya, jadi cuma dituntut teliti aja di mulai dari bagian A, B, C itu ya. Mulai dari pola-pola, isim, fi'il, harf. Untuk ABC-nya, isim, fi'il, harfnya itu ada masalah nggak? Tapi ada yang salah di situ ya. Saya salah tuh, Pak, Tania. Oh, Tania. Tania. Tania itu kan fi'il mudhari. Iya. Yang ini Tania kan. Mudorik. Nah, Tania fi'il mudhari. Ya, karena ada alifnya ini kan. Terus ini ada apa Ya. namanya? Lanahi ya. Ini ada lanahi. Kemudian ini ada alif, berarti ini sintaksnya. Asalnya Tania nih. Iya. Iya nih. Asalnya Tania nih. Karena dia jazm oleh lanahi, maka nonnya Ada dibuang. Oke. Ini hanya masalah teliti ya. Terus ini idhaba ya. Iya. Idhaba ini. Iya. Jadi sama seperti idhab. Ini fi'il amar juga. Cuman kalau ini kan satu-satu. Pergilah kamu dan saudaramu. Ini Ya. perintah kepada Nabi Musa. Pergilah kamu dan saudaramu. Itu maksudnya Nabi Harun. Nah, kemudian perintah yang kedua, pergilah kamu berdua. Kamu berdua itu ya maksudnya kamu dan saudaramu. Jadi idhab sama idhabah, nomor 1 sama nomor 16 itu sama-sama fi'il amar. Ya. Makanya kalau idhab ini satu-satu, ini langsung dua-duanya menggunakan alif alif Pakai tasrif. alif. Oke, nah itu anggap aja nggak ada masalah. Ini juga nggak ada masalah. Sudah pada betul, tinggal Ya. teliti saja. Ya kayak gini juga ini teliti termasuk juga nggak belok hurufnya yang tadinya hurufnya H misalkan kok jadinya mem kayak gitu kan.
Jadi depannya betul nih, al-doha atau apa namanya, iftal-doha itu kan. Tiba-tiba di sini ganti mem. Muhsan gitu. Iya, Nah, itu nggak boleh belok, nggak boleh keluar jalur. Harus tetap harus di yang garis. rasanya terlena dengan yang nomor 2 itu, Ustaz. Iya, ketularan. Ketularan sama mimir di atas. Yang seriusnya gitu loh, Pak. Ya enggak, itu kalau itu lewat marka kalau di jalanan. Melewati rambu-rambu. Iya. Oke, ini juga sama, tinggal teliti saja. Eh, Nah, langsung ke sini ya. Ya. Nah, sebenarnya penekanan pada potongan ayat ini adalah pada muharramun sebenarnya. Di mana muharramun itu kalau kalau ditanya jenisnya, pasti jenisnya adalah isim kan. Ya. Nah, kalau ditanya bentuknya, itu bentuk isim apa? Tunggal. Bukan tunggalnya. Apa namanya itu bentuk ya? Bentuk itu ada isim, ada itu masdar, ada isim itu isim fa'il yang bermakna subjek, Oh, iya. ada isim Ini itu apa? yang bermakna Muharramun, objek, ada Perma- yang perma- bermakna Subjek. objek. oke, bermakna objek kan. Nah, itu Ya. maksud. Nah, perlu perlu juga kita ingat atau dicatat bahwa ada beberapa isim, mungkin sudah beberapa kali ya kita pelajari, ada beberapa isim yang bisa berfungsi seperti fi'il. Ya, Oke. ada beberapa isim yang bisa berfungsi sebagai fi'il. Maksudnya apa? Kok bisa seperti fi'il? Kita tahu fi'il itu eh, butuh Kata kerja. fa'il, Ya. fi'il itu kadang butuh maf'ul bih. Kalau Ya. fi'ilnya itu majhul, pasif, butuhnya naibul fa'il. Nah, sama, isim pun sama. Isim-isim yang apa namanya, yang bisa berfungsi seperti fi'il itu bisa punya fa'il, bisa punya maf'ul bih, bahkan bisa punya naibul fa'il. Nah, yang sering gampang itu ya. Sebenarnya sih ada 5 isim-isim yang bisa Yang bisa berfungsi seperti menyerupai fi'il. fi'il. Ya. Jadi cara Osis. kerjanya bisa bisa seperti fi'il, tapi yang gampang itu 3. Yang gampang itu 3. Yang pertama itu masdar ya. Masdar. Yang kedua itu isim fa'il. Dan yang ketiga itu isim maf'ul. Ya, masdar, isim fa'il, sama isim maf'ul. Ya. Contoh begini. Kalau dhoroba, ingat artinya dhoroba? Memukul. Memukul. Oke, memukul. Bentar. Kita bikin apa namanya contoh bahwa bisa fi'il, bisa juga isim. Oke, misalkan nih kita temukan ada dhoroba, fi'il madhi, kemudian fi'il mudhari'nya apa? Yadribu. Yadribu, artinya memukul. Kemudian masdarnya apa? Yadribu. Ribu. It. It. Dorbun. Dorbun. Dorbun ya. Kemudian isim fa'ilnya apa? Isim fa'ilnya doribun. Dorobun. Doribun. 2000. Kalau isim maf'ulnya apa? Dorobun. Madrubun. Madrubun. Oke ya. 3 huruf ya. Sekarang gini ada Pak, sebentar itu kok doroba bukan sama dengan kabaro. Oh, bukan kabaro ya, bukan takbir ya. Oke, bukan, ini dorbun. 3 huruf. Ya, 3 huruf ya. Ya. 3 huruf. 3 huruf pola kedua. Ya. Nah, 3 huruf pola kedua. Doroba. Sekarang misalkan begini. Doroba, Zaid, Doroba, Zaid.
Zaid memukul. Ini aja biar gampang. Memukul. Kaleb Betul. apa? Kaleb itu apa? Kaleb itu anjing. Nah, Kalbun. oke, sekarang ini. Ini kalau Kal ini kan kita fokus di doroba ya. Doroba. So, langsung aja dulu. Bila ini zaitun. Kalau doroba, coba kita perhatikan. Ini apa? Fi'il madhi kan? ya Ya. Coba kita perhatikan masternya. Kira-kira kalau Dorbun. ketika harokatnya dihapus, itu tulisannya sama kan? sama Sama kan? Ada lot, ro, ba, ya kan? Oke. Nah, sekarang kita yang atas itu kita jadikan fi'il. Fi'il madhi berarti doroba, terus zaitun, kalban. Beban. Pakai Art- sop. artinya apa? Zaid memukul anjing. Anjing. Zaid telah memukul. Telah ya. Iya, Ya, telah. telah memukul anjing. Ya, telah. Nah, sekarang yang kedua kita jadikan masdar. Jadi dorbu Dorbun. zaidin harus dimudahkan. Ya, harus dimudahkan. Ya, Dorbu zaidin kalban. Oke, artinya apa? Artinya. Ya, kalau Zaid. yang atas tadi Zaid telah memukul anjing gitu kan. Mm-mm. Kalau yang kedua Pemukulan. ya kan pukulan Zaid kepada anjing. Nah, itu ya. Orang Zaid. Nah, berarti kalau doroba ini fi'il atau isim? Fi'il Fi'il. madhi. Fi'il madhi berarti ini jumlahnya jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Iya. Oke. Sekarang dorbu ini fi'il atau isim? Isim. Isim. Berarti ini jumlahnya jumlah apa? Ismiyah. Isimnya. Berarti dorbu ini tanda isimnya apa? Tanda Hitungannya isimnya mati. Mudhof. tengahnya mati. Mudhof. Mudhof ya. Itu Zaidin kan? Zaidin. Oke. Nah, sekarang kalau begitu kenapa dorbu ini rofa? Karena dia mudhof. Berarti Mubtada karena dia mubtada. Isim kalau di depan itu mubtada. Mubtada. Nah, berarti kalau tadi diartikan dorbu zaidin kalban artinya Pukulan Zaid kepada Pukulan anjing. pukulan Zaid. oke. Pukulan Zaidin. Zaid pada anjing itu sudah lengkap belum? Belum. Sudah. Nah, berarti kalau dia dijadikan masdar, jadikan isim, berarti nanti jumlah ismnya dan ini dorbu ini menjadi mubtada, berarti kalimatnya ini belum selesai, khobarnya belum ada. Gitu. Iya. Berarti misalkan kita tambahi syadidun, Sakit misalnya. sangat keras. Sangat keras. Jadi, pukulan Zaid kepada anjing itu sangatlah keras. Berarti dorbunya sebagai apa? Mubtada. Mubtada. Syadidunnya sebagai Khobar. oke. Obat. Nah, oke, kalau kita lihat secara jumlah ismnya dorbu dan syadidun adalah hal yang biasa ya. Karena dorbu mubtada dan rofa, syadidun itu rofa karena dia khobar. Nah, masalahnya adalah nanti kalban ini loh, kenapa dia nasab? Kan gitu. Kenapa dia nasab? Kalau Zaidin kenapa jar? Karena mudhof ilaih. Oke, nah sekarang kalban kenapa nasab? Karena objek. Karena sama objek, sama kayak ini. Kalban dengan kalban yang pertama dengan kalban yang kedua itu jabatannya sama sebagai maf'ul bih. Kalau kalban yang pertama, kalau kalban yang di atas itu maf'ul bih dari fi'il madhi. Ya, dari doroba. Nah, sedangkan kalau kalban yang kedua maf'ul bih dari masdar. Duh, kok bisa begitu? Karena masdar itu adalah isim yang bisa berfungsi seperti fi'il. Gitu maksudnya. Jadi isim itu ada juga punya kesempatan punya objek. Punya objek. Punya maf'ul bih kalau dia masdar.
Kalau dia isim fa'il. Tadi ada tiga kan? Masdar, isim fa'il, sama Isim fa'il dan itu maf'ul. kayak gitu. Hmm, iya. Bisa Selama dipaham kan? selama ini kan Iya. taunya isim itu kan nggak punya apa, nggak punya Iya. maf'ul. Ya. Selama ini Jadi kan. Mm-mm. isim punya subjek gitu ya. Ya, isim itu bisa. Kenapa dia punya maf'ul? Karena isimnya yaitu dorbu adalah masdar, di mana masdar itu adalah salah satu dari isim yang bisa berfungsi seperti fi'il. Maksudnya bisa punya maf'ul bih. Nah, terus fa'ilnya mana? Kalau sudah jadi isim, fa'ilnya jadi mudhof ilaih. Fa'ilnya Ya, dhofir. ini kan tadinya kan Zaidun rofa. Ya. Karena ini jadi masdar, maka fa'ilnya menjadi mudhof ilaih. Baik. Baik. Jadi nggak usah tanya fa'ilnya, pokoknya dia isim, punya mudhof ilaih, kemudian punya maf'ul bih. Loh, kok bisa punya maf'ul bih? Karena dia masdar. Ada apa dengan masdar? Masdar adalah salah satu dari isim yang bisa seperti fi'il. Punya maf'ul bih. Hmm, ya. Sekarang tahu, nanti mudah-mudahan nggak lupa. Oke, jadi nah terus begini. Zaid itu kan nama orang ya. Iya. Kalau nama orang itu ma'rifat atau nakirah? Al-ma'rifat. Oke. Sekarang saya mau coba gitu. Zaidun. Coba dibaca. Zaidun. Zaidun, Zaidun Zaidun doro, do- 2000, Ini loh. Zaidun 2000 kalban. Zaidun. kalban. Oke, sekarang ini jumlah apa? Jumlah ismiyah. Zaidun ismiyah. Mubtada'nya mana? Zaidun Zaidun Zaidun. Khobarnya mana? 2000 2000, Sekarang saya mau tanya, doribun itu artinya apa? 2000 Bukannya mukul. bulan, bukan bulan. Memukul, Nah, gini, coba ini. Doroba artinya apa? memukul, Telah memukul. telah memukul, Kalau yadribu artinya Ya, Akan memukul. akan sedang atau memukul, akan. Sedang akan atau akan. memukul. Oke, kalau dorbun, pukulan, pukulan. Kalau Pukulan. doribun, Orang yang do- memukul. Orang yang memukul. orang yang Pemukul. memukul. Atau orang yang pemukul. pemukul, Kalau madrubun, Yang dipukul. Yang dipukul dipukul. objek. Yang dipukul kan? Oke, sekarang ini Zaidun daribun kalban. Artinya, Zaidun. Orang yang pemukul, memukul orang anjing. yang Orang memukul memukul anjing, anjing. Zaid itu adalah orang yang memukul anjing. memukul anjing. Oke, sekarang jumlahnya jumlah apa? Jumlah Jumlah ismi, isim. Mubtadanya mana? Zaidun. Zaidun. Khobarnya mana? 2000 Doribun. Kayak kalau saya tanya Zaidun kenapa rofa? Karena dia mubtada, Mubtada. Kenapa doribun itu rofa? karena Karena dia dia khobar. khobar, Khobar. Kenapa kalban nasab? Karena dia sebagai maf'ul. Maf'ul B dari 2000 Doribun. doribun. Kenapa doribun? Doribun kan isim. Kenapa bisa punya maf'ul B? karena Karena dia sebagai isim masdar, Karena dia adalah isim fa'il. isim Fa'il. ya, Kan Isim yang fa'il. yang bisa Masdar. Satu lagi. iya, tadi kan isim dia maf'ul. fa'il. Ya, Isim maf'ul. isim Isim maf'ul. Satunya maf'ul. lagi apa, Pak? Ya? Jadi ada Isim 3. ya, Masdar. Fa'il, Isim masdar, maf'ul, isim Isim maf'ul. fa'il, dan isim maf'ul. maf'ul. Masdar itu kata benda, dharibun itu pelakunya, madrubun itu kan objek yang di. Ya. Isim yang bermakna objek. Nah ini ada 3 ini loh. Dharibun sama madrubun dan darbun.
Kalau doribun kan pemukul, kayak tadi nih. Ya, Doribun memukul. Madrubun yang dipukul. Pukul. yang dipukul. Oke, nah sekarang eh ini saya ulang ya. Jumlah apa ini? Jumlah Jumlah fi'il. isimnya Mubtadanya mana? Jumlah ismi. Zaidun, Zaidun. Zaidun. Khobarnya mana? doribun, Bo- doribun. Oke. Jadi Zaidun rofa karena sebagai mubtada. Mubtada. Doribun rofa karena sebagai Kobar. khobar. Terus kalban ini kenapa nasab? Karena dia maf'ul dari Lebih doribun. Dari doribun. Nah, doribun kan isim. Kenapa dia bisa punya maf'ul bih? Karena Karena dia dia sebagai isim fa'il. fa'il. Aha. Maf'ul. Apa namanya? Maf'ul. Isim Isim, maaf, isim fa'il. Isim fa'il. Isim fa'il. Isim fa'il. Isim fa'il itu isim yang bermakna subjek. Mana objek. Nah, gitu. Jadi apa namanya? Isim fa'il, masdar itu adalah isim yang bisa berperan seperti fi'il. Nah, gini bedanya isim fa'il kalau sama isim maf'ul ya. Kalau dharibun itu kan yang memukul. Kalau madrubun kan artinya apa yang Yang dipukul. dipukul. Nah, gini. Anjingnya Kalau isim fa'il atau isim yang bermakna subjek, kalau dia disamakan seperti fi'il, maka fi'ilnya itu adalah kata kerja aktif. Sedangkan isim fa'il, isim maf'ul, isim yang bermakna objek, maka kalau dia seperti fi'il, maka seperti fi'il yang pasif. Ya, seperti fi'il yang pasif. Pasif. Berarti nanti kalau setelah isim yang apa namanya, yang bermakna objek itu biasanya di belakangnya ada yang rofa. Yang rofa itu sebagai apa? Sebagai tadi maf'ul. Bukan. Oke, Sebagai, khobar. sebagai naibul fa'il. Naibul fa'il, pengganti fa'il. Kayak pasif Ya, berarti. seperti pasif. Fa'il. Nah, sekarang coba kita lihat di sini. Kepada muharramun sekarang. Muharramun itu Oh, apa? Isim kan? isim Isim apa? isim yang Yang bermakna subjek atau objek? bermakna itu tadi Objek. Bermakna objek. objek. Jadi isim maf'ul ya, atau bermakna objek. Objek. Nah, isim bermakna objek atau isim maf'ul itu adalah salah satu isim yang bisa berfungsi seperti fi'il. Fi'il. Nah, kalau isim maf'ul atau isim yang bermakna objek ketika dia seperti fi'il, maka seperti fi'il yang apa? Yang aktif atau yang pasif? pasif. Pasif. Jadi muharraman itu artinya apa? Terlarang. Yang Diharamkan. Diharamkan. Nah, diharamkan artinya ya. Wa huwa muharramun, dan dia itu adalah muharramun. Hal itu diharamkan atas kalian. Apa yang diharamkan? Yang diharamkan itu apa? Ikhrajuhum, mengusir mereka. Usir Nah, mereka. gimana? Mengusir mereka dilarang atas kalian. Jadi kalau ditanya, ini jumlahnya jumlah apa? Jumlah Ya. Ismiyah. Mubtadanya mana? Huwa. Huwa. Ketika mubtada butuh khobar, mana khobarnya? Muharramun. Muharramun. Terus ikhraju. Kenapa rufa? Ikhrajus. Naibul fa'il. Ya. Nah, itu. Rofaknya karena naibul fa'il dari Muharramun. Muharramun kan isim. Kenapa isim bisa punya naibul fa'il?
karena dia Nah, Mhm. dia tadi sebagai objek. Nah, isim maf'ul objek itu bisa berperan seperti fi'il pasif. fi'il. Pasif. Fi'il yang majhul atau fi'il yang pasif. Nah, gitu. Jadi, ikhrajum diharamkan atas kalian mengusir mereka atau dibalik. Naibul fa'ilnya dulu. Mengusir mereka diharamkan Mereka dilarang atas atas kalian. kalian. Bisa ditangkap atau tidak? Bisa dipaham ya? Insya Allah, Pak. Belum. Kemarin kemarin waktu Bapak ngasih soal kok gampang banget nih, pasti ada sesuatu gitu loh, Pak. Ternyata benar. Kok gampang benar gitu kan? Nah, ini pasti ada sesuatu, ini apa itu. Jadi kelihatan gampang ya. Kalau dilihat biasa aja kan gampang, Pak. Ternyata kan dia naibul fa'il. Jawaban Ibu apa? Saya bikinnya Saya- muntada. Saya mudof. Ya mudhaf kan bukan Roju. mudhaf kan bukan jabatan. Iya, makanya ini salah. Oke. Ternyata Nah, ada sesuatu. Nah, itu tadi ya yang. Jadi bukan kalau ada isim, 3 isim itu terutama isim Isim masdar, masdar, Nil. isim nil yang bermakna subjek atau isim maf'ul yang bermakna objek, itu waspada aja kalau nanti ada nasab atau ada yang rofa di belakang. Gitu. Oke, sekarang ini ada 7 nomor. Nomor satunya apa? Wah. Wa, Wah, nomor 2-nya? wa, Dua. Nomor ketiganya? Muharram, Terus 4? Alai. Empat, 5? 6? ikhraju, Roju. 7? Jadi kan gampang tuh kan? Nggak Iya, ada yang makanya pas lihat, wah ini kok tumben Bapak ngasihnya gampang, pasti ada sesuatu ini. Ternyata ada Ya. benar. Udah ini aja ngelihatnya. Ya, jadi nggak ada yang tersembunyi, nggak ada yang bertumpuk-tumpuk kan? Iya, Nggak ada. Jadi pas 7 sesuai dengan jumlah kata yang ada. iya. Nah, sekarang nomor 1 apa? Wah. Harf Harus istinaf. Isim maf'ul. Kalau dibaca panjang berarti nanti hal ya. Kalau lihat konteksnya, oke nggak apa-apa. Terus mu'rab atau mabni? Mabni fathah. Nah, kemudian nomor 2, huwa apa huwa? Isim domir, baris mutasil. Mun, bukan mud. Mun fasil. fasil karena mun fasil bukan mun fasil. Terpisah. Ya, jadi gini, domir yang jadi mubtada itu pasti mun fasil. Munfasil. Ya, kalau munfasil mubtada itu pasti munfasil, nggak mungkin munfasil. Nempel dia. Tulis munfasil. Mabni apa? Mabni fathah. Oke, mahalnya mahal apa? Maharov Kenapa mahal apa? sebagai mutada. Ada. Kosong. Terus nomor 3-nya muharramun. Isim. Isim apa? Ya? Saya isim Objek. mufrad bikinnya. Isim mufrad, Yang betul itu isim mufrad. Ya, isim Isim mufrad. isim maf'ul tuh jangan disebutkan di sini, itu di pikiran aja. Isim mufrad. Mu'rab atau mabni? Murab. irobnya rofa Kenapa? sebagai kubar, Sobar. Tandanya. domah, Terus nomor 4. kafjar, Mabni atau mu'rab? sukun, Sukun. Mabni sukun. Oke. Terus kum. kum, Isim isim domir, domir, baris baris mutasil, mutasil. Nah, ini baru mutasil ya. Mabni mabni sukun, mahal. mahal jar, Kenapa? Dijarkan Allah. Terus nomor 6. Isim mufrad. simrot, Mu'rab atau mabni? murab, Mu'rab. I'rabnya rafa, nasab atau jar? Rofa. Rafa, kenapa rafa? sebagai nahibul fa'il, Karena Naibul fa'il dari muharram itu jangan mudhaf. Mudhaf itu pasti ya, karena ada hum. Tapi nggak usah disebutkan nggak apa-apa. Karena mudhaf itu bukan jabatan. Yang jabatan itu mudhaf ilaih. Kalau mudhaf itu bukan jabatan karena mudhaf itu tidak punya i'rab.
I'rabnya bebas tergantung apakah dia mubtada, apakah dia khobar, apakah dia maf'ul bih, bisa nasab, bisa rafa, bisa jar. Tapi kalau mudhaf ilaih itu pasti jar. Oke, kalau ikhraju itu sebagai naibul fa'il dan rafa, maka tanda rafanya menggunakan apa? Domah. Dhamma. Oke. Terus nomor 7, hum. Apa hum? Isim domir, Domir, Isim baris, domir baris Baris mutasil. mutasil, mabni, mabni Mabni sukun, sukun. mahal. sukun. mahajar Kenapa? sebagai ilaih. mudhof ilaih. Oke, tandanya kosong. Udah jadi, gitu aja sebenarnya. Salah yang naibul fa'il ini salah. Ya, salah semua, nggak ada yang naibul fa'il. Iya, Belum kepikiran ke sana, Pak. Ya. Ya, mulai sekarang ya harus dipikirkan. iya. Pokoknya kalau ada isim apa, bentuk master ya, atau isim fa'il atau isim maf'ul, ya waspada aja. Belum tentu juga ada maf'ul bihnya, tapi waspada. Nanti jangan-jangan habis isim kok ada yang rofa. Kenapa nih? Ada isim kok ada yang nasab. Nah, kenapa ini? Nah, terus. Nah, ini kasih harokatnya. Coba dibaca. Wal khamisu Itu Hmm? saumu Terus. yaumi yaumi arafati arafata Arafata yang betul ya. arafata arafata ya Pak, Terus. arafata Hmm. li ghairi il haji. Haji. Oke, ini jumlah apa? Jumlah ismiyah Mubtadanya mana? khomisu. Khomisu. Khobarnya mana? saumu Saumu. Terus saumu itu kenapa nggak tanwin? Karena karena dia mudhof mudhof kepada Mudhof ke yaumi, yaumi. Yaumi nggak tanwin lagi, kenapa? mudhof lagi ilaih. kepada Mudhof lagi araf, kepada arafata Arafah ini kan ghairu munsharif. ghairu munsharif ya. Jadi kalau jar menggunakan fathah. Fathah. Nah, jadi wal khamisu saumu yaumi arafata li ghairil haji. Haji. Artinya, artikan. Puasa kami ya hari kelima Ini Arafah. yang kelima apa ini? yang Ini kelima babnya tentang apa ini? Topiknya apa? Puasa tentang ya. Puasa Puasa sunnah. puasa puasa sunnah sunnah. Maksudnya sunnah berpuasa itu. Yang kelima adalah adalah puasa Arafah puasa hari Arafah. Hari Arafah itu tanggal berapa? 9 19. 9 Dzulhijjah. Ya, 9. Nah, 9 satu hari sebelum Idul Adha itu. Kalau Idul Adha itu kan tanggal 10. ya, Nah, tanggal 9-nya. Nah, hari Arafah. jadi puasa hari Arafah itu sunnah hukumnya bagi orang yang tidak haji. Selain berhaji, Kalau yang sedang wukuf di Arafah, sedang pakai ihram, sedang menjalankan ibadah haji, itu tidak disunahkan. Kenapa? Karena khawatir fisiknya ngedrop. Padahal inti dari haji itu adalah wukuf. Kalau wukufnya bermasalah, berarti harus mengkodok haji lagi, nggak sah hajinya. Kalau yang lain-lain bisa diganti dam. Kalau wukuf itu tidak bisa diganti bayar kambing, nggak bisa. Nggak bisa dibayar dengan apapun. Yang bisa mengganti itu harus haji ulang. Pak Ustadz, kalau yang menggantikan haji orang itu berarti tidak sah ya Pak? Iya, Orangnya tidak hadir dan yang sudah meninggal pun ya, dihajikan tidak hadir ya, Arafah. ini nggak sah. Ya, harus ngulang lagi, membadalkan haji itu. Hmm. Jadi kalau ada masalah tidak wukuf ya, tidak wukuf di Arafah ya, atau wukufnya bermasalah ya harus diulang. Kalau yang lain-lain kan bisa diganti dam. Oke, itu yang kelima. Jadi kalau pas lagi wukuf itu nggak sunnah. Jadi yang sunnah itu orang-orang yang di luar wukuf. Kita yang di tanah air itu sunnah puasa. Benar. Terus berikutnya nomor 6. Puasa disu. Puasa disu Su, Satu, saumu, Sauman terus
Saumu Tamaniyati samaniyati ayyamin. Yamin, ayyamin. Nah, jadi yamin, ini apa? Sadisu kenapa rofa? Mubtada. 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 Saumu kenapa rofa? Saumu sebagai kobar, Bar. Samaniyati kenapa jar? mudhof ilaih, Mudhof ilaih dari Maksudnya saumu. dari saumu. Ayyamin kenapa jar? yamin mudhof ilaih dari Dari samani, Dari samaniyati. sama. Terus min zil zil hajati, hijjati. Min hijjati, zil hijjah. Ya, zil hijjah. Terus hijjati, qobla, Qobla qabla yaumin. yaumi, yaumi arafati, arafata. Arafata. Ghairu munsharif. Lil hajj. lil haji, Bagi yang Terus wa ghairu irahi, wa ghairihi. Apakah haji ya? wa ghairahi, Wa ghairihi. Ghairihi. ghairu. Nah, saya mau tanya zi. Zi itu fi'il atau isim atau harf? Zi. isim, Isim apa? isim 5, Ya, asmaul khamsa. Komsah. Coba yang diartikan. yang keenam, Mhm, puasa 8 hari mhm, dari bulan Zulhijjah, Dari mhm, hari Arafah, pada hari Arafah mhm. dan bagi yang berhaji. dan Oke, selainnya. dan selainnya. Jadi maksudnya, jadi Dzulhijjah itu kan tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tanggal 10-nya itu kan Idul Adha, ya kan? Nah, tanggal 9-nya, kalau mundur ya, namanya hari Arafah. Arafah. Nah, kalau hari Arafah, sunnahnya hanya disunahkan selain orang yang berhaji. Tapi sebenarnya untuk bulan Dzulhijjah itu sudah disunahkan dari tanggal 1. Ya. Nah, tanggal 1 sampai tanggal 8 itu sunnah bagi semuanya. Baik yang orang yang di tanah air atau di rumah saja atau yang sedang berhaji. Itu sunnah-sunnah. Dari 1 sampai 8, tanggal 1, 2, 3, 4, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8 itu sunnah semuanya. Mau yang haji, mau yang bukan sama. Tapi begitu masuk tanggal 9, yang berhaji nggak boleh, bukan nggak boleh ya, tidak disunahkan. Ya, tidak disunahkan untuk berpuasa. Jadi kalau yang tidak berhaji, ya tanggal 1 sampai tanggal 9 itu sunnah semua. Tapi kalau orang yang berhaji itu 1 sampai 8 saja. 9-nya tidak perlu. Itu maksud dari yang keenam. Terus berikutnya. Wasabi'u Sabi'u, Saumu, somu, tasu'a, su'a'a, wa wa asyura'a, asyura'a. Oke, jumlah apa itu? jumlah ismiyah. Oke, jumlah ismiyah, mubtada'nya mana? sabi'u, Asabi'u Khabarnya mana? saumu, Saumu. Terus tadi dibaca tasu'a'a. Kenapa fathah? karena ada ghairu munsharif, Dia rofa nasab atau jar? jar. Jar, kenapa jar? Karena isim ghairu munsharif jarnya menggunakan fathah. Iya, kenapa jar? Karena dia mudhof ilaih. mudhof Betul. ilaih. Mudhof ilaih. Terus ini, cirinya dia ghairu munsharif dari mana? Itu alif apa Pak? Makdudah. Mamdudah. Udah alif mabdudah. Nah, Iya. alif mamdudah. Ya. Oke. Nah, betul ya. Terus berikutnya. Wahumat Tasi'u wa wa asyiru min syahri muharrami. Muharrami. Nah, coba diartikan. Wahuma dulu. Wahumat tasi'u wal asyiru min syahril muharram itu jumlahnya jumlah apa? Ismiyah. Ismiyah. Mubtadanya mana? Uma. Nah, terus khobarnya mana? Atasi'u. Tasi'u. Wal asyiru sebagai apa?
Asilu maktub. Nah, tuh. maktub dari Oke. Jadi yang diartikan yang ketujuh, puasa sunnah itu yang ketujuh Yang adalah ketujuh puasa 9 Muharram dan 10 Muharram. 10 Muharram pada Shaum bulan Tasu'a, puasa Tasu'a, wa Asyura dan puasa Asyura. Apa itu? Tasu'a adalah at-tasi'u, hari ke-9, wal ashiru dan hari ke-10 10. min syahril muharrami di bulan Muharram. Nah, untuk yang tanggal 9 itu Nabi belum pernah melaksanakan. Kalau tanggal 10-nya udah sering. Tapi Ya, kalau tanggal 9-nya itu baru mau rencana tapi Nabi meninggal. keburu wafat. Keburu meninggal. Karena maksudnya biar tidak sama dengan orang Yahudi. Karena orang Yahudi juga puasa tanggal 10 Muharram. Ya, Yahudi yang ini ya yang masih original ya. Jadi masih yang ortodoks mungkin. Itu puasa di tanggal 10 karena di tanggal 10 itulah juga bertepatan dengan bebasnya Bani Israel dari cengkeraman Firaun menyeberang Laut Merah itu. Itu peristiwanya kalau tidak salah di tanggal 10 Muharram. Makanya mereka berpuasa di hari besar itu, hari kebebasan mereka dari orang-orang Mesir. Kemudian berikutnya, terus. Wasaminu Puasa minum Ya, terus. Yamul yamu Asyuri, Suri Uri Al-Haram. Romi Haromi. Romi Oke, mubtadanya mana? Asaminu Saminu Yang ke khobarnya mana? Yamu Yamu Siamu. Terus Al-Asyuri jadi apa? Mudofilai Zofil. Terus Al-Harami jadi apa? Mudofilai dari Nah, ash Bukan, jadi naat, sifat. dari ash atau sifat ya. Oke, artinya Puasa 8 hari yang bulan ke-8, Haram. yang Pan ke-8 adalah puasa di bulan Puasa. haram. puasa di bulan-bulan haram. Di bulan Bulan-bulan haram atau bulan-bulan yang mulia. Bulan-bulan yang haram, bulan-bulan yang mulia itu ada berapa dalam setahun? ada 2 ya Pak. Hmm? Ayo, bulan-bulan haram itu ada bulan-bulan haram itu maksudnya bulan-bulan yang mulia. Yang dianjurkan puasa ya Pak. Ya, Rajab. ada berapa Rajab. bulan? Berapa bulan? Berapa bulan? 3 ya Pak. 3 apa Hah? 4 ya Pak? Bulan bulan Berarti Ramadan, berarti bulan Haram, bulan Rajab. lah ngapain Ramadan? Ramadan sudah ada puasanya sendiri. Oh, bukan sunnah itu wajib. Kan, ini kan Jadi puasa sunnah. Rajab Jadi jumlah totalnya ada 4. 4 ya Pak. Ya. Muharram. eh, Zulhijjah. Zulhijjah ya. jadi ini bulan ke-7, terus 11, 12, terus 1. 1, 7, 11, 12 gitu aja. Kalau dihitung dari yang 1, 7, 11, 12. 7, 11, 12. Haram. 1 kan 1 Muharram, 7 itu Rajab. 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 11 Dzulqa'dah, Zulkaidah. Zulhijjah. terus 12 itu Dzulhijjah. Itu bulan haram. Ada 4. Itu disunahkan puasa, silakan. Jadi pas Muharram puasa 1 bulan penuh, ya silahkan, itu sunnah. Kemudian, Boleh, Pak. kenapa? Boleh sebulan Pak. Boleh. Mau full silahkan. Kemudian bulan apa namanya? Rajab, silahkan mau Rajab. full silahkan. Dan niatnya puasa di bulan haram. Nah, kemudian berikutnya. Zulhijjah. Watasi'u Watasi'u, Watasi'u terus Saumun terus Bana.
Nah, Sya'ban itu ghairu munsharif ya. Ya, ya. Isra. Munsharif. Oke, yang ke apa? Artinya? Yang ke-9 puasa. Puasa Sya'ban. Nah, Sya'ban itu kan di luar bulan haram. Ya, Ya kan bulan haram kan Rajab, apa? Rajab, Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah kan. Nah, tapi di luar itu Nabi juga sering puasa. Makanya dimasukkan dalam sunnah berpuasa. Nabi itu sering, dan di luar bulan haram, Nabi itu sangat suka di bulan Sya'ban, menjelang Ramadan. malah katanya boleh 1 bulan penuh ya, Pak. Boleh, siapa nggak ada larangan. Justru yang tidak boleh itu mulainya dari tengah. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i itu tidak boleh dari tengah, jadi harus sebelum setengah. Jadi mulai dari tanggal 14 atau 13 itu baru full sampai akhir, sampai nyambung Ramadan itu boleh. Yang nggak boleh itu mau nyambung tapi mulainya dari tanggal tengah-tengah 15 atau 16 itu nggak boleh. Justru malah dari awal makin bagus. Nggak ada masalah justru ya. Yang ada masalah itu para ulama sebagian mengharamkan, sebagian memakruhkan kalau mulainya dari tengah, dari pertengahan bulan, dari nisfu Sya'ban ya. Ya, Jadi puasanya harus sebelum nisfu Sya'ban. Oke, terus berikutnya ya, kaidahnya kenapa belum ketemu? Belum ketemu saya, Pak. Ya hal itu gampang gitu. Udah nyari-nyari di buku nggak belum ketemu. Coba. Ini yang pertama ya. Yang pertama kan wazannya fa'alna. Fa'alna itu berapa huruf? 4 huruf. Ya, nanya jangan diikutkan. Oh, 3 3 huruf. huruf. Pola fi'il berapa huruf? 3 3 huruf. huruf. Iya. Nanya itu kan domir. Mereka Iya. perempuan. Nun niswa. Oke, 3 huruf ya. Sekarang Ya. gini. Asalnya dulu. Apa ini asalnya? Balawah, Galau. Kayaknya kalau fa'alna berarti fa'ala, fa'alna. ya, kalau fa'alna bunyinya ba lam Ba- waw. balauna, Balauna. Oke, balauna. Binanya apa? binanya nahis wawi, Tawi. Wawi. Kemudian sigotnya apa ini? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Oke, saya mau tanya dulu. Balauna itu wawunya di nomor terakhir atau tengah atau depan? di akhir, Di akhir. Oke. Sekarang dia di akhir nomor berapa dari depan? 3. 3. Nomor 3. Betul ya? Nomor 3 ya? Iya. Berarti terkena perubahan nggak kalau dia masih nomor 3? Tidak, dia harusnya nomor 4. Saya bikinnya nomor 4. Nah, kalau nomor 4, 5, dan seterusnya baru kena berubah. Jadi ya kan? Nah, ini kan masih ketiga. Iya, Berubah atau tidak? tidak. Ya, oke. Sekarang gini, wawunya ini mati atau hidup? Mati. Mati. Matinya asli atau karena pertukaran? Asli. Asli. Ya, asli. Kalau asli berarti perlu diganti alif nggak? Tidak. Tidak. Jadi nggak ada perubahan. Ya udah biarin gitu aja. Ya, balauna. Masa dikasih soal gak ada jawaban? Tuh, ada. Jawabannya adalah tidak ada jawaban. Tidak ada perubahan itu. Iya, jawabannya adalah tidak ada perubahan. Iya, bingung jadinya. Udah diulang-ulang bacanya tuh, Pak. Di Iya. buku. Ya, Makanya biasa. dibalik tadi, diganti dengan ya kaidah 6 Padahal- dia balik. Padahal Apa kok pinter banget ya, Pak? Ngasih soalnya. padahal tujuan Pinter saya banget itu ngasih soalnya. Terkecoh. meringankan biar nggak Udah banyak. nyari-nyari, Pak. Udah nyari-nyari, Bingung. Pak. Waduh. Udah dibaca yang Bolak-balik, keempat, dia bolak-balik. ketiga. Apa Jadi- karena dia mau dijapri Bapak, apakah dia ketika kata Bapak masa dikasih PR nanya gitu kan nggak mungkin. Jadi itu kalau mau misalkan mau diganti ya diganti itu kalau dia nomor 4 atau lebih. Iya Iya, diganti. dibaca-baca nggak Kalau ketemu. mau diganti alif itu kalau dia
hidup, atau kalau mati matinya tidak asli. Iya, karena udah Biasanya karena tadi jadi, maksudnya diganti ya, karena udah nggak asli, jadi bisa diganti alif gitu, Pak. ya, jadi ini dua-duanya nggak bisa, kaidah satu nggak Nggak bisa, bisa. kaidah 12 nggak bisa. Ya sudah, biarin aja. Jadi jawabnya tidak ada perubahan gitu, Pak. Iya, tidak ada perubahan. Nggak ada di buku, nyari kemana-mana, nggak Ada ketemu. di buku, ada di Ya. buku. Kerajinan. Nah, terus yang berikutnya. Nah, ini yang kedua, coba kita perhatikan. Kata yang sama, cuman wazannya yang berbeda. Coba Ya. ifta'alna, asalnya apa? Ibtalauna. Nah, Ifta'launa. Ibtalauna. Ifta'launa. Binanya apa? Nah, Bindanya kiswawi, nakwi, Syigatnya apa? fi'il amr, Oh, fi'il madhi dong. madi, Madi. fi'il madi. mati ya, Pak. Ya. Oke, sekarang ini wawunya di akhir atau di tengah? Di Di akhir, akhir, Akhir. Dia posisi nomor berapa dari depan? bertiga. 1, 2, 3, 4. Nah, 4, Pak. Nomor 5 Kelima. dong. 5. 1, Ah. 2, 3, 4, Ya. 5. 5 kan? Ya, Nah, berarti bisa berubah nggak? bisa Bisa berubah jadi apa? diganti fathah. Diganti ya, kok diganti fathah? Kaidah 6, dan kaidah 1. Enggak kaidah 1, Pak. Oh, kaidah 1 itu harus hidup. Itu wawunya hidup atau mati? Mati. Nah, Mati. berarti nggak boleh pakai kaidah 1. Kaidah 1 itu harus hidup wawunya. Ya, Itu kan harus hidup, mati. kawan. Terus Ya. kalau mau pakai kaidah 12, matinya kan harus tidak asli. Itu matinya Tidak asli asli. atau ini asli nggak matinya wawu? Asli. 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 Mengikuti wazannya. Jadi ya 1 nggak bisa, 12 juga nggak bisa. Nah, sekarang yang memungkinkan cuma kaidah berapa? 6. Wawunya nomor berapa? Dari depan? Nomor 5 5. kan? Nah, kalau sudah di akhir nomor 5 itu berarti diganti apa? Diganti ya. Diganti ya. Jadi Ya. wawu Jadi diganti ya. ibtalaina. Aha, ibtalaina kaidah 6. Sudah nggak ada kaidah lagi. Ya sudah, ini jadinya. Ibtalaina. Jangan Jadi kemana-mana. dengan ya dia ya, Pak. Iya, ya, pada akhirnya seolah-olah dia ya. Karena memang tuntutan dari kaidah ke berapa? Ke-6. Gampang ya, Pak. Gampang sekali. Yang coba yang nomor 1 dikasih kosong, yang kedua dikasih cuma 1 kaidah. Itu kan gampang. Aduh, Pak. Berapa lagi nih, Pak, ngerjain ini, Pak? Kenapa? Itu karena pola pikirnya adalah karena mikirnya sulit. Enggak sulit, sebetulnya nggak bilang sulit, Pak. Cuma dicari-cari kok nggak ketemu gitu loh, Pak. Kalau nggak ketemu ya Kalau ini udah. nggak masuk, ini nggak masuk gitu. Ya kalau nggak ada yang masuk jangan dipaksakan. Kan pikir apa mungkin apa gitu, apa dia dibalik, apa muter dulu. Itu seninya itu begitu. Jadi harus mencari-cari. Ya, ada pertanyaan? Nggak ada kan? Dengan udah Nggak jelas. ada. Ada. Gampang. Gampang. Udah tahu soalnya. Udah tahu. Ya, nanti tunggu soal-soal berikut. Satu-satu dibaca kok nggak ketemu. Mau nanyain Pokoknya. Bapak, ntar Bapak bilang, masa PR nanya-nanya? Gitu. Ya iyalah, apa gunanya kasih PR kok? Pertanyaan bertiga, Pak. Nggak ketemu juga. Oke, nggak tahu tuh apa namanya? Kalau iya pada kelebihan kaidah semua kan? Sampai ada 2 kaidah, orang cuman nggak butuh kaidah kok dikasih kaidah malah. Saking rajinnya itu, Pak. Iya, itu berarti belum tahu cara menggunakan kaidah dengan Ya, sebenarnya. benar. Ini Benar, yang Pak. pakai na ini, yang pakai na kan belum pernah, Pak. Iya. Mau pakai na itu kan cuman apa ya? Menanati tati itu kan sama aja.
Intinya harus mati itu huruf terakhir. Ya, Lalu sudah. diganti. Oke, sekarang ayat yang ke 139. Satu udah mau habis. 137. 139 sekarang. Ya, 139. Inna tuhajjuna fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum. Kotak yang pertama a'malu. Apa artinya a'malu? akmal, akmalu Tiga. perbuatan ya Pak. Amal, Iya. amal, Jamak amal. kan? Jamak. Perbuatan A'maluna berarti perbuatan-perbuatan. kami perbuatan. Ini ada mukhlisun. Mukhlisun itu bentuknya isim apa? Isim jamak, isim Nah, bentuk. Sigot. Isim fa'il. Isim fa'il. Ya, isim fa'il. Oke, kata dasarnya apa mukhlisun? Kholaso. kholaso. Apa artinya mukhlisun? Allah. Orang-orang yang Mukhlis, orang-orang yang memurnikan. jujur, Ah, mukhlis, memurnikan, memurnikan. mengkhususkan, boleh ya. Wa nahnu lahu mukhlisun. Wa nahnu lahu mukhlisun itu jumlah apa? Jumlah ismiyah. Oke, jumlah ismiyah. Mubtada'nya mana, khobarnya mana? Nahnu, Ada nahnu. Khobarnya mukhlisu, Khobarnya mukhlisuna. diartikan wa nahnu lahu mukhlisun. Artinya. dan kami Orang-orang yang memurnikan. orang yang Dan kami memurnikan apa tadi Pak? ya, Memurnikan. kami Ya. Jadi gimana? Tanya. Dan kami memurnikan orang-orang yang dan laku kami bagi Coba dikasih batas antara mubtada dan kami sama adalah khobarnya. orang-orang yang memurnikan kepada Adalah orang-orang yang Nah. memurnikan baginya. dan kami adalah orang-orang yang memurnikan Kepadanya. padanya. kepadanya. Ini adalah orang-orang yang memurnikan. Memurnikan itu berarti ya mengkhususkan kayak gitu-gitu ya. Memurnikan itu berarti ya tidak belok-belok, tidak menyembah ke yang lain. Pokoknya hanya Allah saja. Bisa juga artinya mengkhususkan. Memurnikan itu maksudnya bisa juga artinya mengkhususkan. Oke, sekarang walana a'maluna. Saya mau tanya dulu, itu a'malu itu apa? Mufrad atau jamak? Jamak. Jamak apa? Jamak tasniyah ya. Kok jamak tasniyah? Nggak ada jamak Jamak akmalu jamak Muzakkar. jamak mudzakkar. Jamak mudzakkar salah. Yang betul adalah jamak taksir. Taksir. Jamak yang tidak beraturan. Sekarang pertanyaannya, kenapa a'malu itu rofa? Akmalu karena dia Kenapa tidak a'mala? Kenapa tidak a'mali? Kenapa milihnya a'malu? fiil. Karena dia fiil mudhari ya, Pak. Jamak taksir kok fi'il mudhari? Jamak taksir tadi bilang jamak taksir. Ayo. Kenapa rofa? Muakhir. Mubtada muakhir. Khabarnya mana? Khobarnya nah. Lana. Lana. Ya, jadi ini lana itu jar majrur, khobar muqaddam, mubtada muakhirnya a'maluna. Sama lanjutannya pun begitu, walakum a'malukum sama.
a'malu, a'malukum, rofa jamak taksirnya itu karena menjadi mubtada muakhar. Khabar muqaddamnya adalah lakum. Jadi ini dari sini saja ini satu setengah baris ini ada berapa jumlah? 3. 2, Ada ya 2, ada 3. Jumlah pertama Walana walana A'maluna a'maluna. Jumlah kedua walakum lakum walakum a'malukum. amalukum. Nomor 3. Wa a'malukum. nahnu lahu mukhlifuna. Nah, gitu. Jadi nanti kalau sudah tahu jumlahnya begitu, kita bisa penggal-penggal untuk mengatasi nanti kalau misalkan nih udah pada tua nafasnya itu ngos-ngosan kalau ngaji, itu bisa dipotong-potong. Walana amaluna, nafas dulu Senin Kemis gitu kan. Walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Itu. muflihun. Jangan berhenti di tengah jalan, nggak jelas. Nggak pakai sen, berhenti tiba-tiba kan. Walana berhenti. Amaluna. Ya, penggal-penggalannya harus pas. Walana amaluna. Walakum amalukum. Wa nahnu lahu mukhlisun. Jadi Nggak apa- memulainya itu dari mubtada ya Pak? Iya, kalau ismnya ya mubtada khobar. Kalau fi'liyah fi'il fa'il maf'ul bih. Tergantung jumlahnya. Ini kebetulan kan jumlahnya jumlah ismiyah semua. Bismillah. Jadi kalau setelah selesai boleh berhenti. Walana amaluna. Walakum amalukum. Wa nahnu lahu mukhlisun. Muflihun. Tuh. Oke, sekarang dari depan nih. Sekarang saya mau tanya dulu. Atuhajunana. Ada berapa kata nih? Atuhajunana. 3, 1, 1, 2, 3, 4. 3 Pak. Dari A ya. Atuhajunana. Atuhajuna mana? Berapa jumlahnya? 3. Ya, apakah Satu apa? Satu. A Huruf. A. A. 2. tuhajuna? Tuhajuna. Yang ketiga. Nah, Betul ada 4. Hah? Yang betul ada 4. Wah, yang betul ada 4. Yang pertama itu A sendiri. Ya, Itu istifham. ya. Harf istifham bertanya apakah. Mm-mm. Yang Apakah? kedua tuhaju fi'il mudhari af'al khamsah. Yang ketiga wawunya dhamir wawunya. muttasil. Ya. Ya, Yang keempat baru yang panjang yang belakang. ya pakai Kalau yang pertama dihitung nggak sebagai sebuah tidak. kata? Tidak. Karena dia tanda Tetap rafa ya, nun. tetapnya. Nun. Tuh, jadi itu ada 4 kata itu. Nah, Ya. sekarang fi'il mudhari yang af'al khamsah ajuna itu kata dasarnya apa? Haja. Huruf pertamanya apa? Ha. A. Yang kedua, Ja. jim. Yang ketiga, Jim lagi nih. jim lagi. Itu namanya bina apa namanya? Haja. Bina. Itu berarti siapa? Bukan, itu namanya bina mudha'af. Oh. Ada huruf double ya. Mana doublenya Pak? 1 di wow. Huruf Ja. Satu lagi Pak. apanya? Ja. Kok 2 tadi kata Bapak? Kan ha, jim. Kata Ya. dasarnya. Jim itu kan 2 kali itu, 3 dan Iya. 4. Bina kedua yang dan tadi kan. mudha'af. Mudoaf. Ya kan berarti ada 2 yang sakit. Yang ini, Pak. Kenapa? Doa. Ada 2 yang huruf yang sakit kan itu Pak. Enggak ada yang sakit, sehat semua. Itu babnya di sahih. Sahih tapi mudha'af. Kan ada dia. Ada huruf double itu. Apa itu Double mudah utar. apa? Mudha'af itu Mudoaf. apa namanya? Double. Berlipat. Ganda huruf. Double jim. Jadi huruf ketiga,
huruf kedua dan huruf ketiga itu sama huruf. Itu namanya mudha'af. Sudah lupa Bina? Iya, enggak. Ada yang dipakai lupa. Pernah ini baca Ada nih Baca. mudo Bacanya tahun berapa? tahun ini juga Pak, kan belum berakhir kan. Iya. Ini loh Bina ini. Kelihatan Iya. kan di layar? Nih. Ya, Iya, Daripada mudo. Rasanya daripada pernah baca, iya itu daripada mudo. buka. Tapi belum dijelaskan ya. Nah ini loh. Kan ada kalau Iya. dari 3 huruf itu tidak ada huruf yang sakit, maka masuknya kan ke sahih. Ya, Itu sahih sendiri itu dibagi 2. Ada yang sahih tidak bermasalah, yang ada yang dinamakan bermasalah. ada yang bermasalah, yaitu ghairu sahih. Ya, jadi kalau sahih tapi tidak bermasalah ya sahih namanya. Sahih yang tidak bermasalah ya sahih. Tapi kalau sahih yang bermasalah, masalahnya pada sahih itu 2. Yang pertama terdapat hamzah yang kemudian disebut mahmus, atau dia ada huruf double yang disebut mudha'af. Pernah dijelaskan. Ya sebenarnya bukan huruf yang sakit, hurufnya sih sehat, cuman karena double ganda itu lidahnya orang Arab itu menjadi susah mengucapkan. Makanya cenderung ditasydid. Nah, itu biasanya itu disebut mudha'af. mudha'afun. Jadi yang bikin masalah di sahih itu ada 2, yaitu ada hamzahnya. Hamzah itu bukan huruf sakit, ya. Yang huruf sakit itu alif. Ya. Kan Ya. yang huruf sakit itu ada berapa? 3. Ada ya. 3. Huruf illah itu ada 3. Apa saja? Alif, Waw. waw, ya. Wow ya. Alif kan, bukan hamzah kan? Bukan. Nah, itu dia. Hamzah itu sahih. Cuman sahih yang bikin masalah. Sahih yang suka bermasalah. Nah, mudha'af hurufnya sahih kayak tadi ha, jim itu huruf sahih. Huruf yang Sahih. sehat. Tapi Tapi dia karena dia karena ganda, cara mengucapkannya agak susah. Ya. Nah, sekarang oke, tuhajuna itu apa artinya? tuhaju. Kalian 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 sembah lah ya. bukan dari kata hujah. Apa hujah? Kalian membantah. Kalian membantah. Membantah debat. Atau mendebat. Kami. Ya, mendebat. Tuhajuna kalian mendebat. Membantah, berdebat. Oke. Mendebat itu ngajak debat, ngajak beradu Kami. argumen. Namanya kami. Oke, sekarang coba diartikan. Qul Katakanlah. Katakanlah atuhajunana. Apakah Apakah kalian kami kalian membantah kami. Apakah kalian membantu mau ya, berdebat dengan kami ya. gitu Pak. Betul. Debat. Apakah kalian mau Berdebat. mendebat kami? Dengan kami Billahi, Kepada Allah. tentang Allah? mengenai atau dalam hal mengenai Allah. Dengan topik Allah lah maksudnya. Wa huwa rabbuna. Dan Dan- dia Dan dialah dan Tuhan. dia Jangan diartikan dan, coba wahwa itu wawunya itu kan jumlah baru kan? ya ya, Coba sebelum jumlah baru, akhir dari jumlah sebelumnya itu kata apa? Allah Allah itu nakirah atau ma'rifah? ma'rifat bermarifat. Kalau ada jumlah jatuh setelah ma'rifat, maka jumlah yang belakangan berikutnya ikut ma'rifat. menjadi hal. Jadi hal. Jadi Jadi wawunya itu bukan wawu atof, wahwa rabbuna itu bukan wawu atof, tapi wawu hal. Iya. Hal. Kalau wawu hal berarti apa? Artikannya gimana? Padahal. Ya. Padahal. yang Atau Padahal. sedangkan boleh, padahal atau sedangkan. Nah, jadi Sedangkan di ya, gimana kalau dari sini? Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum. katakanlah Kanlah Apakah kalian apakah 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 mendebat kalian kalian
kan kami. Fillahi mengenai 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 Allah Allah, Sedangkan sedangkan dia padahal dia dia Tuhan adalah dia Tuhan Tuhan kami. kami. dan kalian. Tuhan Dan dia kalian. adalah Tuhan kami. Nah, dia Allah itu adalah Tuhan kami dan Tuhan Tuhan kalian kami. juga. Gitu. Dan Kenapa kamu kita juga. kenapa Oh, kita berdebat Tuhannya itu sama gitu. Ya. Cuman konsepnya yang berbeda. Tuhan kita, Tuhan Nasrani, Tuhan Yahudi itu sama. Cuman beda konsep. Kalau kata orang Nasrani Allah itu Tuhan itu punya anak gitu kan. Itu konsep yang salah itu seperti itu. Itu sebenarnya sama. Cuman pengistilahannya ya. Kemudian konsep ketuhanannya yang berbeda. Bisa jadi kayak orang Bali itu, orang Hindu ya. Kalau ditanya Tuhan mereka siapa? Sang Hyang Widi. Ya. Nah, bisa jadi Sang Hyang Widi itu Allah. Cuman mereka juga sembah Brahma, Wisnu, Shiwa gitu kan. Nah, itu yang salah konsepnya karena menyekutukan. Nah, Allah itu tidak mau makhluknya disembah. Nah, oke. Wa huwa rabbuna wa rabbukum. Padahal atau sedangkan dia itu Tuhan kami dan Tuhan kalian. Kalian. Dia Walana a'maluna walakum a'malukum. Dan 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 bagi kami kami dan perbuatan kami, kami perbuatan kami Walakum a'malukum. dan dan itu bagi kan kalian perbuatan kalian. Perbuatan kalian. Intinya apa? Bahwa ya sudah kalau beda ya sudah kita kembali ke kepercayaan masing-masing. Ini ayat yang agak bermuatan toleransi sebenarnya. Yang penting adalah lana amaluna. Perbuatan kami akan kami pertanggungjawabkan sendiri. Walakum a'malukum dan perbuatan kalian adalah milik kalian. Maksudnya ya, silakan dipertanggungjawabkan sendiri perbuatan kalian. masing-masing. Yang penting intinya adalah wa nahnu lahu mukhlisun. Apa artinya? Wah, nahnu dan kami Kami Dan kami orang-orang yang orang yang memurnikan kepadanya. kepada Allah maksudnya. kepada Allah. Jadi, memurnikan dalam penyembahan, memurnikan dalam penuhanan, tidak pernah ke yang lain, tidak perlu menyembah yang lain. Itu namanya memurnikan, ya ibaratnya bertauhid, mengesahkan Allah. Konsep ketuhanan kita adalah memurnikan Allah, tidak ada yang lain. Wa nahnu lahu mukhlisun. Oke, baik. Cukup atau ada lagi mau ditanyakan? Yang mana tadi ya catatannya ya, ada berapa? 3 isim. Sebenarnya 5, tapi 3 aja dulu. 3 aja dulu. berperan seperti fiil. Nah, berperan seperti itu. Apa saja itu? Satu masdar, Ada isim masdar, masdar, fa'il dan isim fa'il dan isim maf'ul. Kalau masdar biasanya punya apa? Kalau seperti fi'il berarti punya apa? Maf'ul bih. Punya maf'ul bih. Kalau isim fa'il biasanya punya apa? lebih juga. Nah, Bisa ibu fa'il punya ya, Pak? kan isim fa'il bisa punya fa'il. bisa punya fa'il dan maf'ul bih. Bukan. Fa'il dan bisa juga dua-duanya. Bisa fa'il saja, bisa fa'il dan maf'ul bih. Nah, kalau yang ketiga, isim maf'ul, ketika dia berperan seperti fi'il, maka dia punya apa? Naibul fa'il. Nah, punya naibul fa'il. Itu cirinya ya. Jadi kalau masdar punya maf'ul bih, isim fa'il bisa punya fa'il, sekaligus bisa juga kadang-kadang maf'ul bihnya. Kemudian yang ketiga, yang Isim maf'ul, naibul fa'il. Naibul fa'il, isim maf'ul. Itu catatan hari ini. Atau sebenarnya sudah, cuman lupa gitu. Nggak ada, Pak. Belum. Nggak ada PDF-nya, Pak. Nggak Belum ini, ada. Pak. Ingat-ingat saja. Kan Ini cuma baru 3. tahu. Nah, kalau dikasih Isim di fa'il, dia isim masdar, isim maf'ul. nanti mungkin ya.
karena belum kepikir contohnya juga. Nanti bikin format contoh sekaligus. Kalau bikin harus 5-5-nya, kan ada 5. Isim master, isim fa'il, isim maf'ul, terus isim sifat musyabbihah, dan isim tafdil. Ada 2 lagi. Cuman kita kan belum kenal isim tafdil. Belum kenal yang namanya isim. Itu bukannya isim yang itu Aha, Pak, apa tuh? sangat, Betul. ya kan Pak, Isim, udah ya, ada itu Pak. isim tafdil. Terus satu lagi isim sifat musyabbahah. Nah, yang itu ya belum ada tuh Pak. Masih Isim banyak. Masih banyak. bermakna bermakna sifat, tapi dia tidak punya wazan. Dia bentuknya bebas. Yang bermakna sifat. Sifat yang bermakna yang diserupakan seperti isim fa'il. Seperti sama dengan naat gitu Pak. Pokoknya nggak usah dipikirin dulu, nanti pusing. Nanti Bapak kasih PR nggak ngerti. Wah, PR-nya terukur kok. Tenang aja. Sesuai kemampuan, Pak. Kemampuan saya. Tadi tidak mampu berarti ya kita. Yang Bina tadi belum mampu. Nina, Belum belum jauh. paham. Oh, ya kan gampang tinggalin aja. Mahfuz sama Bobo. Ya, silakan berdoa. Allahumma arhamna bil Qur'an Waja'alhuna imamau wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu manasina wa alimna minhu jahilna warzuqna tilawatahu alaini wa atrafan nahar waja'alhu hujatan ya rabbal alamin. Allahumma. Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Khairul Pak Ustadz. Terima kasih, Mbak Ani. Terima kasih, Mbak Ani.